Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Anda menyaksikan Suara Sriwijaya. Apa kabar Anda untuk hari ini? Mudah-mudahan selalu senantiasa baik-baik saja. Kali ini bertemu lagi bersama saya Dika Saputra di program Suara Sriwijaya. Pemirsa, tentunya WHO telah menetapkan batas minimal stunting adalah 20% untuk masing-masing negara. Dan Indonesia tercatat 7,8 juta dari 23 juta balita yang menderita stunting. Dengan kata lain, sebanyak 35,6% atau dari keseluruhan balita yang ada di Indonesia terkena stunting. Dan WHO juga menetapkan Indonesia dengan status gizi buruk. Lantas penanganannya seperti apa, kemudian juga apa penyebab dan juga gejalanya, serta bagaimana menanggulangi stunting ini khususnya yang ada di Kota Palembang. Kali ini juga sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Mirza Susanti, SP KKLP. Selamat sore dokter. Sore. Sore, apa kabar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kemudian juga ada ahli gizi Bapak Heri Cahyono SKM. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Luar biasa perjalanan sampai ke sini juga aman Pak ya? Aman ya. Oke baik. Dan juga kami mengingatkan untuk pemirsa Anda di rumah tentunya masih bisa bergabung bersama kami dengan dialog atau juga tema yang kami angkat, pencegahan stunting di masa pandemi seperti apa, di 0711 311 454. Langsung berdialog bersama kami dan juga menanyakan kepada dua narasumber kami yang bagaimana cara mengatasi stunting, kemudian ciri-ciri stunting seperti apa, kami akan membahas itu. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu secara umum nih, ya kan, Pak Bu, ya kan, secara umum stunting ini nih apa? Seperti itu. Siapa nih mau dijawab dulu nih? Oh, iya. Dokter Mirza dulu, silakan. Saya jelaskan, jadi stunting adalah kondisi gagal tumbuh atau lebih dikenal dengan pendek ya, akibat kurang gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu lebih kurang kalau dari ibu hamil kita hitung sampai dengan ibu melahirkan itu 10 bulan ya, 9 bulan 10 hari, kemudian sampai dengan balita 2 tahun. Jadi total 1000 hari pertama kehidupan. Oke, berarti 1000 hari pertama kehidupan ya. Kalau dari Pak Cahyono yang mau ditambahkan secara umum stunting? Iya, jadi kalau kita ada indikatornya berdasarkan rujukan WHO, standar WHO 2005. Jadi ada indikator tinggi badan menurut umur. Nah, jadi dikatakan stunting, anak itu kalau tinggi badan anaknya di bawah minus 2 standar deviasi. Jadi tanpa kita melihat berat badannya, kita ukur tinggi badannya, kemudian kita bandingkan dengan umurnya. Jadi tinggi badan dibandingkan dengan umurnya. Kalau umurnya itu, misalkan umurnya 1 tahun, harusnya tinggi badan yang dicapai oleh anak itu berapa ya? Kalau untuk tinggi badan 1 tahun, itu kurang di atas 90 senti ya. Nah, bisa mungkin 100 sampai 110 lah sentimeter gitu. Kalau ciri-ciri dari stunting nih, dokter, seperti apa ciri-ciri dari stunting? Mungkin juga pemirsa dari rumah pengen tahu ciri-cirinya seperti apa? Ya baik, jadi pada anak stunting itu biasanya kita bandingkan dengan anak yang lain. Tentu saja yang pertama kita bisa lihat adalah pendek. Ya, kemudian karena berkaitan dengan gizi biasanya ada gangguan daripada kognitif. Jadi artinya anaknya kurang cerdas, IQ-nya tidak sesuai dengan anak sebaya lainnya. Kemudian juga bisa disertai gangguan-gangguan kelainan metabolik lain. Jadi bisa ada penyakit TB paru mungkin ya, anemia dan penyakit-penyakit lain karena akibat kurang gizi tersebut. Itu terlepas dari faktor keturunan juga. Kalau pendek itu berbicara tinggi atau pendek ini kan kadang ada faktor keturunan dok, atau seperti apa? Jadi untuk kasus stunting ini memang murni faktor kurang gizi, tidak berhubungan dengan genetik ataupun kelainan hormon ya. Kita kan tahu ya, kretinisme, cebol pada orang cebol atau Down syndrome juga biasanya cebol itu berhubungan dengan hormon. Tetapi kalau pada anak stunting ini betul-betul murni kurang gizi kronis. Oke, baik. Kalau kita bisa melihat anak itu kategori stunting, ya kan, kategori dia stunting nih, itu bisa dilihat dari umur berapa Pak? Ini. Jadi kita bisa melihatnya itu setelah anak itu umur 2 tahun ke atas. Gitu. Artinya setelah umur 2 tahun baru bisa terlihat gitu. Iya, kalau dari dokter? Iya betul sekali. Jadi memang diagnosa stunting itu ditegakkan setelah balita tersebut berumur 2 tahun. Nah, kalau kita juga berarti untuk istilahnya tuh melihat ciri-cirinya secara langsung itu saat dia berumur 2 tahun seperti itu. Nah, kalau untuk kita melihat
1000 hari kehidupan pertama ya kan. Artinya mulai dari dalam kandungan. Bagaimana upaya kita untuk mencegah agar bayi yang keluar itu tidak terkena stunting, Dok? Ya, jadi dari ibu hamil memang kita sudah memantau ya, ibu hamil itu wajib melakukan kontrol kehamilannya itu 6 kali dalam satu masa kehamilan 9 bulan 10 hari tersebut ya. Jadi di setiap trimesternya ibu hamil wajib kontrol ke bidan ataupun dokter kandungan. Di sana nanti ibu hamil akan mendapatkan pemeriksaan yang kita sebut 10T. Jadi mulai dari ditimbang, ditensi, kemudian diberikan tablet tambah darah, diberikan suntikan tetanus tokoid. Jadi semua itu ada 10T, gunanya adalah untuk memantau perkembangan janin maupun kondisi kesehatan ibu hamil tersebut. Termasuk pemeriksaan labor anemia. Jadi pada ibu hamil yang anemia itu berisiko tinggi untuk melahirkan anak stunting. Jadi ibu hamil kita pantau bagaimana HB-nya sehingga HB-nya akan selalu bagus dan tidak menghasilkan anak yang stunting, seperti itu. Oke. Kalau Pak Heri, kita juga berbicara tentang data nih Pak Heri. Ya kan? Ini juga merupakan salah satu isu nasional kalau kita tadi bahas. Benar, isu nasional yang memang sudah menjadi perhatian pemerintah, terutama Gubernur Sumatera Selatan juga Haji Herman Deru juga menyebutkan bahwasannya di 5 tahun masa jabatannya akan mengurangi stunting yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kalau di Kota Palembang sendiri seperti apa persentasenya? Iya, jadi kalau untuk data stunting di Kota Palembang kita punya dua indikator. Yang pertama kita gunakan hasil survei Riskesdas tahun 2018 itu untuk Kota Palembang 25,9%. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan 17 kabupaten kota yang ada di Sumsel itu Kota Palembang termasuk yang paling kecil ya, paling di antara 17 kabupaten kota. Kemudian dari tahun 2018 kemudian tahun 2019 kita punya data survei status gizi balita Indonesia SGBI itu turun jadi 25, jadi dari 25 jadi 22,9. Nah, selain itu kita juga punya data pendamping yang namanya data elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Itu yang kita entry melalui petugas gizi puskesmas by name by address. Jadi dari data tahun 2019 kemarin ya, data EPPGM kita itu 7,5%. Kemudian tahun 2020 kemarin kita entry lagi datanya itu turun jadi 3,3% tahun 2020. Tahun 2020 dengan jumlah kasus sekitar 1.320-an. Artinya masih lebih baik dari sekitar 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kalau untuk urutan 17 kabupaten, alhamdulillah untuk Palembang termasuk persentasenya paling rendah. Cuman kalau dilihat dari segi jumlah kasusnya, karena memang jumlah balita kita lebih banyak. Tetap juga lebih banyak itu jumlah kasus. Sekitar 1.300 kasus yang mengalami itu Pak, yang tahun 2020. Oke, untuk mengatasi itu Dok, kira-kira makanan apa nih yang diperlukan? Kalau kita berbicara stunting juga erat kaitannya dengan gizi buruk seperti itu kan. Gizi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil agar tidak melahirkan anak yang stunting? Ya, jadi memang selama ini dalam pemikiran kita gizi buruk ini atau stunting disebabkan karena asupan kurang gitu ya. Padahal sebetulnya bukan hanya asupan kurang, jadi penyebab stunting ini multifaktorial. Jadi bisa saja anak tersebut asupan gizinya sebenarnya cukup, anak tersebut dari keluarga mampu gitu ya, tetapi karena kondisi yang lain seperti air minumnya yang tidak higien ya, higienitas air minumnya itu tidak berpengaruh juga air minumnya. Betul sekali. Jadi anaknya nanti masukkan asupan makanan cukup, tapi anaknya mencret atau diare. Nah, diare kronis itu bisa mempertinggi kemungkinan terjadi stunting, seperti itu. Jadi sebetulnya stunting ini multifaktorial, termasuk juga mungkin pola asuh. Ya, jadi pada ibu bekerja dititipkan dengan pengasuh atau dengan nenek, mungkin anak nggak mau makan ya udah gitu ya. Biarin gitu ya. Ya, jadi lama-lama anaknya kan kurang gizi gitu. Jadi multifaktorial sebetulnya. Dan penyebab untuk dari
kesehatan sendiri itu sebenarnya hanya 30% kalau diteliti. Jadi sebetulnya yang penyebab spesifik itu 30% dari kesehatan. Justru yang banyak itu adalah 70% itu dari luar, dari sektor lain. Yang itu tadi air, jamban, pola asuh, dan faktor-faktor lain yang malah lebih berperan dalam penyebab stunting gitu ya. Nah, jadi kalau untuk dari kita sendiri kesehatan itu intervensi atau penanganan spesifik pencegahan stunting itu dimulai dari ibu hamil sampai yang saya sebutkan tadi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari ibu hamil mendapatkan pelayanan kontrol ibu hamil atau yang kita kenal dengan antenatal care itu minimal 6 kali dan mendapatkan pelayanan 10T. Kemudian waktu bayi baru lahir kita harus memastikan bayi tersebut mendapatkan inisiasi menyusu dini. Ya, jadi di sini juga ada peran rumah sakit, bidan praktek swasta dalam memberikan inisiasi menyusu dini. Kemudian juga peran ibu dalam memberikan ASI eksklusif. Kemudian balita harus ditimbang secara teratur setiap bulannya, diukur panjang badan, tinggi badannya setahun itu 2 kali. Kemudian juga mendapatkan vitamin A 2 kali dan juga imunisasi dasar lengkap sampai usia 2 tahun. Oh, seperti itu. Oke, kalau Pak Heri dari masalah gizinya ini seperti apa Pak sebenarnya? Takaran gizi yang baik untuk ibu hamil, kemudian juga ketika dia sudah dilahirkan, anak yang akan tumbuh sebelum umur 2 tahun, seperti apa takaran gizi yang baik agar anak tersebut tidak terkena stunting, Pak? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari gizi ya, kalau di 20 minggu awal masa mulai dari konsepsi sampai 20 minggu itu diperlukan makanan yang mengandung sumber vitamin dan mineral. Karena apa? Karena pada masa itu adalah untuk menentukan tinggi badan optimal anak. Disitulah ibaratnya pembentukan kerangka tubuh anak ya, supaya dia dapat tinggi badan anak maksimal. Kemudian setelah 20 minggu sampai masa dia melahirkan itu diperlukan kebutuhan zat gizi selain dari vitamin, mineral, protein dan juga karbohidrat, karena di situ selain pertumbuhan tinggi juga pertambahan berat badan gitu. Nah, kemudian oleh karena itulah pada masa kehamilan ini biasanya seorang ibu hamil itu makan lebih banyak 1,5 piring ya, dari kebiasaan dia sehari-hari. Karena apa? Karena selain untuk kebutuhan si ibu hamil sendiri juga diperlukan untuk kebutuhan anaknya ya itu. Nah, kemudian setelah dia lahir itu dari 0 sampai 6 bulan murni ASI eksklusif. Nah, jadi diberikan hanya ASI saja sampai dengan usia 6 bulan tanpa makanan lain gitu. Nah, kemudian pada usia 6 sampai dengan 9 bulan itu sudah diperkenalkan ke berbagai jenis makanan tambahan gitu. Jadi jangan sampai anak tersebut lambat memperkenalkan makanan tambahan gitu. Jadi harus memang pas begitu 6 bulan selesai ASI eksklusif sudah harus diperkenalkan. Nah, bagaimana cara memperkenalkan makanan tambahan? Ya dimulai dari makanan itu harus yang lembek ya. Kalau dulu cair, tapi sekarang kita sudah memperkenalkan ke makanan yang lembek. Artinya begitu makanan itu yang dibuat itu dipakai sendok, dituangkan, tidak langsung netes itu. Gitu. Jadi kental dia bentuknya ya. Karena kalau kental dia tentunya padat zat gizinya. Makanya itu yang dianjurkan. Nah, kemudian pada usia 6 sampai 9 bulan juga sudah dicoba untuk memperkenalkan berbagai jenis bahan makanan supaya ketika dia sudah bisa memilih makanan, dia tidak tergantung dengan satu jenis bahan makanan. Nah, ini yang perlunya kita memperkenalkan berbagai jenis bahan makanan itu dari awal supaya dia tidak bisa milih-milih makanan gitu ya. Jadi makanan yang dikasihkan orang tuanya bisa dia terima gitu. Karena kebanyakan kan sekarang ini anak-anak terutama yang remaja, misalnya dia senang dengan satu jenis makanan. Contohnya misalnya ayam goreng ya, dia tidak mau dikasih makanan lain selain ayam goreng. Nah, itu mungkin kesalahan waktu pertama kali memperkenalkan jenis makanan tadi itu. Mungkin dari usia 6 sampai 9 bulan itu sudah kita perkenalkan ke berbagai jenis makanan beragam. Nah, kemudian setelah usia 9 sampai 12 itu bentuk makanannya yang berbeda. Kalau tadinya yang lunak, mungkin sekarang sudah cincang gitu. Karena biasanya anak yang
9 sampai 12 bulan itu sudah mulai tumbuh gigi ya. Oke. Nah, itu jadi Kita akan bahas juga Pak tentang makanan-makanan yang tentunya juga bisa menjadi faktor biar ketika lahir tidak stunting, kemudian juga kira-kira faktor utama apa saja yang menyebabkan bayi itu lahir stunting. Tapi juga pemirsa jangan kemana-mana, jadi tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Hari masih pagi suasana panas ini. Ayo. Kopi las gelas. Mulut belum merasap. Ayo. Nyari mangsa. Tenang baik. Kakandong kawan ada namo di sini. Ayo. Siapapun lewat ambil lanjak ke. Ayo. Ayo. Tak kena tak rasap mulut lagi ni. Kopi. Lanjak ke. Nah. Sini. Nak mana? Besak kalau badan ini asli, kantong tebal. Coba cabut dulu rokok. Badan besar, nyetil berkacamata, topi keren kalau kamu nih rokok tak katik. Coba cabut kali, cabut. Nah cabut kalau tebal tanya. Keren kali tebal. Cabut lah. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Papa, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Masih dengan tema atau juga dialog yang kami angkat tentang stunting di masa pandemi. Dan juga bersama dua narasumber kami, Dr. Mirza Susanti dan juga Bapak Heri Cahyono SKM. Kita tadi terputus karena ada jeda iklan seperti itu Pak. Nah kita berbicara juga tentang makanan tadi yang belum selesai dijelaskan oleh Pak Heri. Nah makanan ketika anak 6 bulan ya kan dikenalkan dengan makanan-makanan yang mungkin agak kental seperti itu Pak. Nah untuk makanan tersendiri kira-kira
Yang bagusnya itu seperti apa, Pak? Ataukah di situ sayur-sayuran yang fresh atau juga kalau sekarang kan udah ada instant food ya kan? Ini yang benar-benar cepat diambil oleh langkah yang diambil oleh orang tua, seperti apa, Pak? Iya. Jadi sebenarnya kalau di dalam pemberian makanan pada bayi dan anak, kita istilahnya mengenal 4 bintang. Jadi makanan dalam satu sajian, dalam satu piring itu harus ada sumber karbohidrat, kemudian sumber protein, hewani, ya, lauk pauk, ya itu. Jadi sama seperti makanan juga untuk orang dewasa gitu. Cuman kalau untuk anak ini kita yang kenal dengan 4 bintang tadi. Cuman porsinya yang lebih sedikit, kemudian cara pembuatannya juga sebenarnya kalau yang untuk anak 6 sampai 9 bulan kita tidak perlu repot harus beli atau masak khusus menyediakan untuk anak yang usia 6 sampai 9 bulan itu. Tapi kita bisa ambil dari makanan keluarga. Misalnya dalam satu keluarga itu kita mau masak apa, masak hari ini misalnya sup ya. Nah berarti kita harus pisahin dulu sebelum kita kasih bumbu yang tajam ya. Misalnya mau kasih bumbu apa merica apa yang tajam, nah kita pisahin sendiri. Kemudian kita lembutkan ya nasinya, sayurnya, kemudian lauknya gitu kan. Jadi memang makanan yang kita sajikan untuk anak 6 sampai 9 bulan itu tidak kita bikin tersendiri menunya, tetapi kita include di dalamnya dengan menu keluarga gitu, sehingga lebih mudah gitu. Oke. Kemudian juga terkait dengan ini, Bu, di masa pandemi ini kan memang pelayanan dan juga sosialisasi itu sangat diperlukan, seperti itu kan. Sosialisasi sangat diperlukan untuk apa? Untuk ibu menyusui dan juga ibu yang akan melahirkan bisa mengetahui apa saja yang harus dilakukan biar tidak melahirkan bayi yang stunting. Nah, kalau dari Puskesmas sendiri seperti apa, Bu, di masa pandemi ini pelayanannya? Oh ya, jadi memang masa pandemi COVID ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita Dinas Kesehatan karena kita dituntut membatasi kontak antara pasien dengan tenaga kesehatan ya. Jadi kita dari Kementerian Kesehatan sendiri sudah mengeluarkan petunjuk-petunjuk teknis tentang pelayanan pada masa pandemi COVID. Jadi biasanya kita membagi berdasarkan zona-zona. Jadi untuk zona-zona tertentu seperti zona orange, merah itu kita tidak boleh melaksanakan kegiatan seperti posyandu. Ya, nah tentu saja ini menjadi suatu penghambat bagi kita untuk dalam program pencegahan balita stunting ataupun ibu hamil kurang gizi gitu ya. Jadi kita tenaga kesehatan sendiri mempunyai kiat-kiat, yaitu antara lain kalau memang pelayanan tersebut harus melakukan janji pertemuan, kita harus melakukan janji temu terlebih dahulu. Jadi pasien tersebut tidak perlu menunggu lama di Fasyankes atau Puskesmas. Jadi kita janji dulu jam berapa baru kita melakukan janji temu tersebut. Itu yang pertama. Kemudian kalaupun memang tidak perlu janji temu, kita bisa melalui daring ya, dari WhatsApp group atau by phone gitu ya. Itu sudah dilakukan di seluruh puskesmas di Kota Palembang? Iya, betul sekali, Mas. Jadi kemudian juga kita memantau pertumbuhan ataupun ibu hamil ya, pertumbuhan balita maupun ibu hamil itu by phone. Jadi tidak perlu kita melakukan janji temu. Dan untuk pelayanan vitamin A itu biasanya kita minta bantuan kader kesehatan kita banyak. Jadi vitamin A itu dibagikan ke rumah-rumah, kunjungan rumah seperti itu ya. Dan juga untuk promosi, edukasi kita gencar itu melalui secara daring ya, melalui WhatsApp group. Jadi kita punya WhatsApp group, setiap program itu punya WhatsApp group. Jadi selalu memberikan edukasi, mengingatkan ibu hamil, ibu balita tersebut untuk selalu memperhatikan kondisi kesehatannya. Seperti itu. Data-datanya yang diambil dari puskesmas-puskesmas tersebut adalah ibu hamil dan menyusui yang ada di dekat puskesmas itu ya, Dok? Iya, betul, sesuai dengan wilayah kerja, wilayah tinggal ya. Oke. Kalau untuk faktor utama nih, faktor utama penyebab dari stunting itu seperti apa, Dok? Penyebab utamanya utama terkena stunting itu apa? Ya, atau juga melahirkan bayi stunting? Ya, karena kurang gizi kronis. Nah, penyebab kurang gizi kronis di sini itu multifaktorial. Jadi tidak murni hanya karena asupan makan. Bisa jadi dia ada komplikasi penyakit ya, seperti saya sebutkan tadi, diare seperti itu. Ada penyakit TB.
ataupun penyakit kelainan jantung bawaan. Nah, itu yang mempertinggi kemungkinan terjadinya stunting pada balita. Oke, berarti resiko tertingginya dari orang tuanya terlebih dahulu sepertinya kalau punya penyakit istilahnya bawaan kayak anemia segala macam itu. Iya, betul. Rentan, jadi lebih rentan ya. Ya, jadi makanya memang penanganan stunting ini dari hulu, dari sejak ibu hamil bahkan sejak remaja putri. Remaja putri. Iya, dari remaja putri kita sudah menyiapkan. Jadi dari program pemerintah sendiri itu setiap remaja putri mendapatkan 1 tablet FE, harus mengkonsumsi 1 tablet FE setiap minggunya. Jadi itu program pemerintah karena memang kita sudah menyiapkan remaja putri tersebut. Kemudian setelah mau menikah, remaja putri tersebut wajib mendapatkan suntikan tetanus toksoid. Karena kemungkinan nanti melahirkan bayi yang terinfeksi tetanus. Jadi itu semua sudah disosialisasikan, sudah dilakukan sejauh ini? Oh, itu sudah berjalan lama. Ya, jadi kalau untuk kiat-kiat di masa pandemi, jadi biasanya kita untuk tablet FE remaja putri itu kita titipkan ke sekolah. Jadi kita serahkan ke gurunya, bagaimana gurunya mungkin melakukan janji temu dengan remaja-remaja putri tersebut. Oke. Kalau dari Pak Heri sendiri ini kan juga seperti yang kita bilang tadi Pak ya, kita melihat datanya juga seperti itu. Lantas dari dinas-dinas terkait, contohnya dinas kesehatan, kemudian juga dukungan dari pemerintah seperti apa kepada dinas kesehatan dalam memerangi stunting atau juga mengurangi stunting ini? Ya, jadi kalau di penanganan stunting ini istilahnya ada konvergensi ya, konvergensi di tingkat nasional, tingkat kabupaten gitu kan. Nah, kalau untuk di tingkat kota kita dikoordinator oleh Bapeda. Jadi ada 8 aksi penanganan stunting ya, mulai dari pertama itu analisis situasi, kemudian perencanaan, kemudian ada rembuk stunting, kemudian ada regulasinya ya, kemudian tentang pembinaan KPM, manajemen data, kemudian publikasi data, sampai dengan ke review data, review kegiatan. Jadi itu merupakan siklus tahunan yang harus kita laksanakan, dan ini ada penilaian gitu. Dan tahun 2000 kan Kota Palembang ini masuk di lokus stunting tahun 2020. Nah, jadi tahun 2020 bulan November kemarin kita sudah dilakukan penilaian untuk 4 aksi yang pertama. Nah, alhamdulillah kita dapat untuk penilaian kinerjanya nomor 2, tapi kalau untuk inovasinya kita dapat 2 penghargaan, yaitu paling inovatif dan kreatif gitu ya. Paling inovatif itu dalam segi apa? Ya, karena kita punya inovasi untuk penanganan stunting ini. Kita kan di puskesmas yang bergeraknya untuk penanganan stunting. Itu ada lebih dari 30-an inovasi yang ada di puskesmas yang berkaitan dengan penanganan stunting gitu. Makanya kita di antara 6 kabupaten kota yang masuk lokus stunting, Palembang dianggap yang paling inovatif. Iya, yang banyak inovatif itu. Nah, dari banyak yang inovatif ini rupanya mudah direplikatif, mudah diterapkan di kabupaten kota. Makanya dapat 2 penghargaan untuk kategori inovatif dan kreatif itu. Oke, baik. Dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali melanjutkan dialog kita tentang penanganan stunting seperti apa di masa pandemi. Jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih
telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Woi, Goyong Bambang, apa dia cerita? Cak melamun-melamun be nih. Untuk gande kak nih. Nyogok-nyogok di sini, kati yang ditegok melamun. Nak nuntut jando. Baik Jando mak mana? Banyak gadis, tak usah nak jando nih ya. gadis mereka tinggi profit, mesin berasap. BG Profit, mesin berasap, itu gadis apa? Mobil oli bocor, ya Allah. Baca. Ya ampun. Nah, kalau yang cak itu galu bukan gadis yo. Nyela. Nyela. Cak mobil rusak laju oli bocor. Bohong itu, cacam. Payu bi berhijau jemuran angka hujan nih. Gadis BG Profit mesin berasap. Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya dengan tema yang masih kita angkat adalah penanganan stunting di masa pandemi ini seperti apa. Masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Pak Heri, kemudian juga ada Dr. Mirza yang membahas tentang pertumbuhan stunting atau juga maksud saya adalah stunting yang terjadi di Kota Palembang seperti apa. Tapi sudah ada telepon yang masuk nih Bu, kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang, halo. Selamat siang, Mas Dika. Iya, selamat siang. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Saya Bu Luri di Paju. Bu Luri, silakan Bu dengan pertanyaannya Bu. Ya, makasih Mas ya. Ya. Selamat siang Bapak dan Ibu yang hadir di TPRI. Selamat siang. Ya, siap. Saya ingin untuk Ibu Dokter, kita dari penjelasan Bapak dan Ibu itu sangat baik sekali, terutama untuk ibu-ibu muda kan, untuk anak-anak apa yang balita gitu. Yang saya ingin tanyakan pada kenapa dari Ibu Dokter tidak menghimbau kepada bagian gizi, mahasiswa-mahasiswa gizi itu mengadakan seperti jualan kayak bakso, pempek itu sudah menjamur di Kota Palembang. Kenapa dari gizi itu tidak memberikan makanan yang seperti Ibu bicarakan dan Bapak tadi diadakan seperti online atau misalnya di puskes-puskes gitu untuk anak-anak balita jual gitu sebagian gizi mahasiswa bagian gizi karena sekarang kan banyak ibu-ibu muda yang bekerja, kadang-kadang mengandalkan nenek belum tentu yang mengerti atau pembantu. Coba saya menghimbau untuk ibu supaya dari gizi itu ada jualan yaitu kantin gitu untuk gizi anak-anak supaya di puskesmas kecamatan lah gitu. Jadi macam ibu-ibu muda itu mungkin dia nggak sempat atau repot karena mau bekerja, bisa pesan gitu. Itu aja himbauan saya. Terima kasih dari Ibu dan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ini sebuah
masukan seperti itu, atau iya. memang sudah pernah dilakukan, Pak? Tentang misalkan menciptakan sebuah kantin khusus untuk memperbaiki gizi gitu, ada nggak kira-kira Iya, selama ini? Jadi kalau sepertinya kalau yang Ibu katakan itu tadi kan mahasiswa gizi ya. Jadi mungkin bisa diusulkan ke Poltekkes Gizi gitu ya, ataupun universitas-universitas yang ada mahasiswa atau prodi gizinya gitu. Silakan mungkin dari masyarakat mengusulkan ya, memberikan saran kepada prodi-prodi tersebut. Saya kira begitu. Dan juga untuk suatu produk penjualan itu kita harus memenuhi standar. Jadi tidak mudah untuk menjual suatu, sebenarnya ya tidak mudah untuk menjual suatu produk industri rumah tangga, katakanlah seperti itu ya, industri rumah tangga, karena harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Mulai dari nomor izin usaha, kemudian yang membuat makanan itu harus sudah mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Jadi sebetulnya tidak semudah itu gitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Nah, mungkin dengan syarat-syarat seperti itu yang mempersulit untuk membuka kantin itu seperti itu ya. Jadi harus melalui dulu kursus penyuluh keamanan pangan seperti itu kan. Jadi mungkin anak-anak mahasiswa atau mahasiswi gizi kurang waktu ataupun energi untuk ke arah itu gitu. Kalau dari dinas kesehatan sendiri atau juga puskesmas, kira-kira ada nggak satu outlet yang memang di situ menyediakan makanan-makanan yang kaya akan gizi seperti itu, Bu? Atau seperti apa? Baik, jadi memang kalau untuk kita itu kita ada namanya kelas bumil ya, kelas ibu hamil, kelas ibu balita. Di situ kita memberikan edukasi bagaimana komposisi gizi yang baik dan benar seperti itu ya. Dan kemudian juga kita selama di Posyandu kita ada yang namanya PMT penyuluhan ya Pak Heri ya. Jadi Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui Puskesmas itu memberikan PMT penyuluhan makanan-makanan yang bergizi sewaktu ibu hamil ataupun balita-balita itu datang berkunjung ke Posyandu. Oke, berarti memang sudah ada sebenarnya program dari Posyandu atau juga Puskesmas untuk memberikan penyuluhan seperti itu ke ibu-ibu ya. Iya, betul Pak. Saya balik lagi karena tadi kita berbicara juga tentang penyebab dari stunting ini adalah 30% dari kesehatan, kemudian 70% peran yang lainnya. Nah, kita akan berbicara juga dengan 70% peran yang lainnya ini. Karena memang setahu masyarakat mungkin ketika stunting meningkat di katakanlah Kota Palembang seperti itu, yang paling bertanggung jawab kan adalah Dinas Kesehatan. Sebenarnya seperti apa Pak Heri? Ya. Jadi memang stunting ini masih kebanyakan image masyarakat ini yang berkaitan dengan stunting adalah kesehatan gitu ya. Padahal kalau kita lihat penyebabnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Santi tadi bahwa itu kan multisektor, tidak bisa hanya kesehatan saja yang misalnya kita lihat penyebab stunting ini karena dia diare ya. Tetapi diare itu kan nggak kita lihat dari segi penyakitnya, apa harus kita telusuri di keluarganya itu seperti apa. Misalnya dia tidak punya jamban keluarga, kemudian sepal airnya itu tidak memenuhi syarat ya. Nah itu kan nggak bisa ditanggulangin oleh Dinas Kesehatan. Nah, harus perlu kerjasama dengan lintas sektor, misalnya dari PUPR. Nah itulah fungsi dari lintas sektor itu. Sebenarnya lebih banyak perannya, daya ungkitnya itu lebih besar untuk keberhasilannya seperti yang disampaikan oleh Dr. Santi tadi ya, 70% dibandingkan yang kita dari kesehatan yang intervensinya spesifik gitu ya, hanya 30%. Makanya untuk penanganan stunting ini ialah kita melakukan dengan kegiatan yang namanya konvergensi dengan melibatkan berbagai lintas sektor. Kita lihat kasus per kasusnya, misalnya kalau seperti tadi anak stunting penyebabnya karena dia ada kaitannya dengan sanitasi, kita ngacunya ke PUPR untuk membantu kegiatan atau kalau sebenarnya yang terkait dari stakeholder yang terkait di dalam stunting ini itu siapa saja perannya atau juga stakeholdernya Pak? Ya. Katakanlah Dinas PUPR termasuk mungkin di dalamnya ya kan, selain Dinas Kesehatan siapa aja Pak? Kalau untuk keterkaitannya itu banyak ya. Misalnya kalau dari segi distribusi pangan, ketersediaan pangan, kemudian daya beli masyarakat, itu mungkin dari Dinas Perindustrian Perdagangan ke Dinas Pertanian itu ikut terlibat di dalamnya. Kemudian kalau dari bagaimana pola asuh anak yang bagus supaya anak ini orang tuanya ini bisa mengedukasi makanan yang sehat, makanan yang bergizi, ini perlu
dari dinas pendidikan gitu kan, supaya mereka ada kelas parenting ya, orang tua PAUD. Nah itu kan perlu penanaman sejak dini untuk memberikan pola asuh yang bagus kepada walitanya. Kemudian dari PPAPM, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Perempuan itu juga ikut terlibat bagaimana cara memberikan pola asuh juga kepada anak. Jadi banyak stakeholder yang terlibat dalam penanganan stunting itu. Jika banyak memang stakeholder yang sudah terlibat di dalam penanganan stunting, apakah selama ini sudah ada koordinasi Pak antara Dinas Kesehatan dan juga stakeholder terkait tersebut? Iya. Jadi sesuai dengan 8 aksi penanganan stunting ini, yang leading sektornya itu di Bapeda, kita punya yang namanya analisis stunting. Jadi dari analisis stunting itu pendataan itu kelihatan apa yang menjadi masalah dominan di Kota Palembang gitu kan. Nah kemudian Bapeda ini mengajak stakeholder yang terlibat itu untuk melakukan pertemuan atau rapat ya, membahas masalah hasil dari analisis itu, sehingga nanti dari hasil analisis itu akan ditemukan masalah, kemudian pemecahan dengan melibatkan berbagai stakeholder yang ikut terlibat dalam penanganan stunting. Sudah dilakukan ya, seperti sudah. itu ya, Pak? Okay. Karena memang di program penanganan stunting kan itu siklus, jadi harus kita laksanakan setiap tahunnya gitu. Oke. Kalau untuk Posyandu tersendiri sebagai salah satu tempat yang memang di situ layanan ngadunya masyarakat seperti kita bilang untuk bagian kesehatan, seperti apa penerapan dalam untuk membuka Posyandu di masa pandemi ini, Dok? Ya, jadi waktu di masa awal pandemi COVID, memang pemerintah Kota Palembang mengeluarkan kebijakan untuk tidak membuka Posyandu. Termasuk juga memang membatasi pertemuan antara pasien dengan tenaga kesehatan ya. Jadi sekarang setelah keluar edaran dari Menteri Kesehatan, kita membuka Posyandu melihat zona-zona. Jadi pemetaan zona-zona berdasarkan pemetaan dari ahli epidemiologi. Surveillance kita ada di setiap puskesmas, itu dipetakan RT-RT mana yang zonanya hijau, kuning, orange, ataupun merah. Jadi kriteria zona hijau apabila tidak ada satu kasus pun di RT tersebut. Nah itu baru bisa buka Posyandunya gitu ya? Ya betul sekali. Jadi kalau untuk zona kuning itu ada 1 sampai 5 kasus di RT, zona orange 6 sampai 10 kasus, dan zona merah itu lebih dari 10 kasus konfirmasi positif di RT tersebut. Nah untuk membuka Posyandu kita harus betul-betul memastikan RT itu zona hijau. Dan tentu saja tetap memperhatikan protokol kesehatan selama Posyandu. Artinya kita membagi bagaimana caranya agar masyarakat yang datang itu tidak berkerumun. Jadi kita bagi waktunya, mungkin kalau pelayanan Posyandu antara jam 10 sampai jam 12 dengan 50 pasien, kita bagi setengah jam pertama 10 pasien, setengah jam kemudian 10 pasien, begitu. Jadi kita mungkin harus tahu dulu nomor handphone ataupun WhatsApp pasien tersebut, jadi bisa melakukan pengaturan waktu. Oke, nah itu merupakan SOP juga atau memang ya di petunjuk teknis ya. Kemudian juga nanti di Posyandu itu kita harus memastikan semua pengunjung Posyandu itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan kader ataupun petugas kesehatan yang ada melayani balita ataupun ibu hamil itu harus dipastikan sehat. Dan juga kalau untuk balita biasanya kan ditimbang ya, ditimbang itu pakai apa namanya Pak Heri? Timbangan digital itu ya? Bukan. Sarung ya, sarung jadi seperti sarung ayunan itu ya. Nah jadi protokol kesehatannya adalah masing-masing ibu balita itu membawa sarungnya sendiri, kain sendiri. Sarung sendiri. Ya. Itu sudah diterapkan di beberapa Posyandu yang sudah dibuka ya? Betul. Jadi nanti bisa saja Posyandu ini RT ini zona hijau, Posyandunya dibuka, tapi bulan depan mungkin RT tersebut sudah masuk zona orange, itu Posyandunya nanti ditunda. Oke. Kita juga pengen mengetahui kira-kira Posyandu mana saja yang sudah buka Bu ya. Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan kembali. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Ya. Makan. Duduk. Here. Duduk. Sit here. Duduk. Iya.
I want to sit there. My brother, hello. Oh my God, may I sit here? Yuk, duduk. Oh yes, good. Thank you. Thank you. Orang Belanda. Makan, congok, makan. No, bahasa no. Eat. Eat. Yeah, eat. Pempek. Pempek kapal selam. Nah. What? No. Pempek kapal selam. Pempek. Pempek lah dulu. Iya. You here? Stay here? Iya. What is this? Pempek datang. Ini pempek dicongokkan. Nah. Congok. Iya, Congkok. Pempek kapal selam. Pempek kapal selam. Submarine. Submarine? Yeah. It's a part of submarine. Oh my God. Sri Kayo. Three. Kayo. Rich. Mister, makanlah pempek kapal selam. Makan. Cukup? No, kapal selam. Kapal selam. No. I want to toilet first. Alright? Yeah, toilet. Okay. Kapal selam. Ngomong apa dulu? Mei, maju, makan ya. Australia. Dunia. Namo Mang Daud. Tempat tanggal lahir Pegayung. Bukan orang Belanda. Hello, brother. Brother, wong dusun ini. Nah, makan. Ketahuan aja nah, wong dusun. Lepaskan. Nah, ada kata isi pun. Maling! Hai dah. Aku yang kemalingan. Ay. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya dengan tema yang masih kita bahas adalah penanganan stunting di masa pandemi. Oke, baik, saya ke Pak Heri. Kalau kita berbicara juga di masa pandemi ini, kayaknya semua sektor itu terkendala dan juga terkena seperti itu Pak ya, baik dinas kesehatan, perdagangan, dan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk di dinas kesehatan sendiri, atau juga Bapak sebagai ahli gizi, penerapan untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang penanggulangan masalah stunting ini seperti apa yang dilakukan untuk saat ini? Jadi kalau di Dinas Kesehatan kita punya program untuk penanganan stunting ya di 1000 HPK. Itu yang sekarang ini kita lakukan adalah pemberian makanan tambahan pada ibu hamil ya, terutama untuk ibu hamil kurang energi kronis. Jadi dilihat dari lingkar lengan kiri. Itu kalau kurang dari 23,5 cm itu masih masuk kategori lila kek, kurang energi kronis. Kenapa itu jadi prioritas penanganan ya? Karena dampaknya nanti kalau dia melahirkan bisa BBLR gitu kan, yang ujung-ujungnya nanti ke stunting. Makanya dari hamil itu kita upayakan untuk pemberian makanan tambahan berupa roti biskuit. Jadi itu sebenarnya sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat ya untuk alokasi distribusi makanan tambahan untuk ibu hamil itu. Jadi satu ibu hamil itu per harinya dia dapat 60 gram
60 gram roti biskuit. Kalau dia kurang energi kronis, dia dapatnya selama 90 hari. Itu jadi selama 90 hari dia dapat makanan tambahan, dan itu tersedia di seluruh puskesmas yang ada di Kota Palembang. Jadi jangan khawatir kalau ada ibu hamil yang kek yang belum dapat PMT berupa roti biskuit, bisa datang ke puskesmas untuk memperoleh makanan tambahan tersebut. Oke, kalau puskesmas yang tercatat sudah dibuka, Bu, dengan penerapan protokol kesehatan di Kota Palembang ada beberapa, Bu? Puskesmas yang buka ya, semua puskesmas dari awal kita pandemi itu tidak ada yang tutup. Kalau pelayanan posyandunya seperti apa? Iya, tadi kita pemetaan zona ya, per 2 minggu kita lihat terus kan penilaian zona-zona. Kalau yang sudah saya ketahui itu zona hijau yang banyak itu daerah Talang Betutu ya. Kemudian daerah Sukarame itu juga sudah termasuk zona hijau, termasuk Sako ya Pak Heri ya. Sako Semata Borang. Jadi itu kalau semuanya ada posyandu yang tidak bisa dibuka karena terkendala tentang masalah COVID atau juga pandemi ini, seperti apa tentang ibu-ibu hamil yang ada di sekitar puskesmas itu, atau kalau langsung ke rumah sakit atau seperti apa? Pertanyaan yang bagus sekali ya Mas Dika ya, karena untuk info ke masyarakat, jadi apabila posyandu tidak buka, maka disinilah peran aktif daripada tenaga kesehatan untuk menghubungi ibu tersebut by phone ya. Dan kalau memang ada kondisi-kondisi yang ibu tersebut tidak bisa dikonsulkan by phone, itu bisa kita temui, baik ibu itu datang ke Fasyankes ataupun kita melakukan kunjungan rumah. Itu memang sudah kewajiban tenaga kesehatan. Selama ini sudah diterapkan di beberapa puskesmas yang belum dibuka? Iya, selama ini kita selalu begitu ya. Jadi memang masyarakat, tenaga kesehatan kita selalu aktif menghubungi masyarakat by phone ataupun kunjungan rumah. Atau juga pelayanan seperti ya, atau juga melalui kader. Ya, kita sendiri di Kota Palembang ini ada lebih kurang 934 posyandu tersebar di 41 puskesmas di Kota Palembang. Jadi memang kader-kadernya juga banyak juga ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Jadi kalau satu posyandu aja 5 kader ya, kali 1000 lah ya, dengan posyandu lansia itu kita punya 5.000 kader. Itu perpanjangan tangan daripada tenaga kesehatan. Oke, baik. Nah, untuk tenaga kesehatan sendiri, kalau kita berbicara juga datanya sekitar 60% yang sudah mendapatkan vaksin seperti itu, sementara beberapanya belum. Apakah ini juga berpengaruh terhadap dibukanya posyandu atau tidak seperti itu, Bu? Maksudnya? Jadi ada 60% nih tenaga kesehatan yang sudah divaksin. Apakah ini nanti juga berdampak terhadap pelayanan di puskesmas-puskesmas atau seperti apa? Saya rasa sama sekali tidak masalah ya, karena selama ini puskesmas dan posyandu pun sudah jalan sesuai dengan kriteria zona-zona itu. Asal menerapkan protokol kesehatan seperti jadi memang kita belum pernah tutup kalau untuk puskesmas. Kalau posyandu ya memang tutup karena terkendala itu karena tadi pandemi ya, Bu. COVID. Untuk tingkat kelahiran tersendiri seperti apa, Pak? Kira-kira di masa pandemi ini, atau justru lebih banyak atau seperti apa? Karena memang kita kaitannya dengan stunting itu tadi seperti itu. Iya. Jadi kalau data di tahun 2020 itu sendiri itu tidak ada peningkatan. Tetap masih tidak sama ada. seperti itu ya. Jadi tidak ada pengaruh antara lockdown ya, stay at home aja gitu, kehamilan meningkat itu tidak ada pengaruh. Karena mungkin ada beberapa daerah nih, beberapa daerah yang memang ketika lockdown diterapkan mungkin tingkat kelahiran banyak seperti itu. Kalau Palembang kayaknya masih aman-aman aja seperti itu. Oke, kalau ke Pak Eri, untuk orang dewasa kira-kira ada nggak resiko terkena stunting ini, Pak? Mungkin juga pemirsa di rumah, waduh, kira-kira gimana nih? Ya kan badan saya kurus atau gimana? Kira-kira saya stunting kan seperti apa, Pak? Ya, jadi stunting itu sebenarnya ukuran kita untuk menilai anak yang balita ya. Kalau kita sudah dewasa sebenarnya nggak pengaruh ya lagi gitu kan. Stunting gitu. Cuman dampaknya baru terasa. Kita angkat terlebih dahulu ya, Pak. Ada telepon yang masuk. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat siang. Baik, selamat siang, dengan siapa di mana, Ibu? Mau nanya, Mas. Silakan, Bu. Iya. Nah, tadi kalau kita dengan stunting itu sepertinya agak ngeri juga ya, kalau misalnya saya lagi hamil muda gitu ya. Artinya bahwa bayi itu harus dirawat dari sejak kehamilan gitu. Nah, sebagai orang yang tinggalnya agak di kampung ini, nggak punya surat-surat untuk ke puskesmas gitu untuk mengikuti program pelayanan kesehatan, itu caranya gimana ya, Bu Dokter ya, untuk kami-kami yang berada di dusun-dusun di kampung gitu, nggak mendapatkan pelayanan seperti itu gitu.
ada solusi, Bu Dokter. Oke, baik. Sudah Bu Zeti? Baik. Terima kasih Bu Zeti tadi ya. Bagus juga pertanyaannya. Iya, Kalau di bagus kampung-kampung seperti apa? Karena kan kalau di kampung-kampung tidak tertata seperti di kota seperti itu kan, mungkin jauh jaraknya segala macam, seperti apa? Jadi memang kalau untuk di kampung-kampung yang akses informasinya mungkin agak susah ya. Jadi mungkin perlu peran tenaga kesehatan ataupun kader untuk ekstra memberikan informasi edukasi langsung ke warga-warga masyarakat sekitarnya seperti itu. Nah, kemudian juga dari pemerintah mungkin pemerataan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan di kampung-kampung ataupun dusun-dusun, sehingga masyarakat Indonesia sama-sama merasakan manfaat ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah terkait masalah kesehatan ini. Saya rasa seperti itu. Tapi kalau untuk di kita sendiri, Kota Palembang itu pada masyarakat kurang mampu yang tidak mempunyai keanggotaan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang dikeluarkan oleh lembaga BPJS, itu kita bisa mengajukan ke dinas sosial, bisa juga ke puskesmas, diusulkan dari lurah ke puskesmas, kemudian nanti puskesmas membawa ke dinas sosial, sehingga bisa didata dan diajukan untuk mendapatkan JKN. Untuk Kota Palembang sendiri itu sudah hampir universal health coverage, jadi 98% dari masyarakat Kota Palembang itu sudah punya kartu JKN. Ya. Jadi artinya sudah, kalau di Palembang sendiri sudah bagus lah untuk JKN-nya seperti itu ya, Dok? Betul, jadi masyarakat tidak usah khawatir. Dan untuk program yang bagi tidak mempunyai JKN, ibu hamil, ibu bersalin, baik yang mempunyai bayi baru lahir juga tidak perlu khawatir, karena kita juga punya program jaminan persalinan. Jaminan persalinan ini dananya dikucurkan dari pemerintah pusat. Ibu-ibu hamil yang tidak mempunyai JKN bisa menggunakan jaminan persalinan tersebut. Oke, baik. Oke, kalau terakhir nih Pak Heri kemudian juga Bu Santi, kira-kira harapannya ke depan untuk penurunan stunting di Kota Palembang seperti apa? Kalau dari Pak Heri seperti apa? Ya, harapan kita sih stunting di Kota Palembang ini bisa seminimal mungkin ya. Artinya kalau selama ini mungkin kalau dari hasil survei itu terakhir tahun 2019 itu 22,9, kita punya target di tahun 2023 itu harus sudah di bawah 10% gitu. Kalau dari Bu Santi seperti apa? Jadi kalau menurut saya, karena penyebab ataupun intervensi stunting ini hanya 30% dari peran kesehatan, artinya 70%-nya ada peran luar gitu. Kita sangat butuh peran tersebut. Jadi mungkin selain dari pemerintahnya sendiri, dari media massa, karena media massa ini sangat dibutuhkan, dan kami sangat mengapresiasi sekali TVRI bisa menyiarkan acara seperti ini, karena memang dibutuhkan peran media massa untuk mensosialisasi masyarakat, mengedukasi masyarakat. Kemudian juga peran daripada lembaga pendidikan, institusi pendidikan, ya, untuk ikut mengedukasi. Kemudian juga peran lembaga swasta, perusahaan, CSR, dan juga organisasi masyarakat, organisasi profesi. Jadi bersama-sama kita bergotong royong dalam mengatasi stunting di Kota Palembang ataupun pencegahan stunting di Kota Palembang. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Santi kemudian Pak Heri sudah bergabung di TVRI Sumatera Selatan memberikan edukasi kepada masyarakat, dan juga terima kasih untuk pemirsa dari rumah sudah menyaksikan Suara Sriwijaya. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Percandian di Bumi Ayu, salah satu situs peninggalan agama Hindu yang terdapat di pesisir Sungai Lematang, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Pali, Sumatera Selatan. Candi-candi di Desa Bumi Ayu ini peninggalan sejarah salah satu kerajaan terbesar di tanah air. Pemirsa, Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di negara Indonesia, khususnya di Nusantara ini. Tentunya banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya ini. Salah satunya adalah berbentuk candi. Nah, salah satu lagi adalah pusat kecandi yang ada di Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat, menyaksikan dan memperhatikan candi-candi di Percandian Bumi Ayu ini melalui tayangan Ini Sriwijaya. Saya Muhammad Ridwan Fahim mengajak Anda untuk menyaksikan dan mengenal lebih dekat. Ayo kita menuju kawasan Candi Bumi Ayu. Sebagai pusat perkembangan Kerajaan Sriwijaya, Sumatera Selatan memiliki banyak peninggalan bersejarah. Meski tak semegah Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi lainnya di Pulau Jawa, namun candi di Percandian di Bumi Ayu ini satu-satunya di Sumatera Selatan. Candi di Desa Bumi Ayu ini salah satu situs peninggalan agama Hindu yang terdapat di pesisir Sungai Lematang yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Pali. Komplek percandian di Bumi Ayu ini seluas 75 hektar. Sejak tahun 1992 hingga kini, telah ditemukan 13 buah candi yang terbuat dari batu berbahan tanah liat, kondisinya dalam bentuk reruntuhan. Bangunan Candi 3 berupa sekelompok bangunan. Di sini ada sebuah candi induk dan 3 buah candi perwara di posisi utara, timur, dan selatan. Melihat dari letak tangga naiknya, bangunan candi induk menghadap ke arah timur laut. Bangunan utama Candi 3, bagian badannya berdenah segi 8 yang berdiri di atas kaki bangunan yang berdenah bujur sangkar. Dari runtuhan bangunan candi ini membuktikan ada sekelompok masyarakat di Sumatera Selatan yang telah menghasilkan sebuah karya seni tinggi.
wajah menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Pemirsa, saat ini saya berada di Candi 3. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini adalah Candi 3 dari 13 candi di kawasan percandian Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Nah, kalau Anda perhatikan ini adalah berupa gundukan-gundukan bebatuan. Ini merupakan reruntuhan daripada candi ataupun kawasan percandian Bumi Ayu ini. Dan ini banyak didatangi oleh para peneliti dan ditarik kesimpulan memang ini adalah dulunya adalah candi. Nah, Candi Bumi Ayu ini merupakan warisan budaya di abad ke-8. Ini merupakan satu-satunya percandian yang memiliki 3 aliran di Indonesia. Aliran agama Hindu, aliran agama Buddha, dan aliran Tantrayana yang merupakan perpaduan dari aliran agama Hindu dan Buddha. Baik, di Ini Sriwijaya kali ini kita akan lanjut mengelilingi kawasan ini untuk mengenal lebih dekat kawasan Candi Bumi Ayu. Selamat mengikuti. Berbeda dengan bangunan candi lainnya yang ditemukan di komplek percandian di Bumi Ayu, yang mencolok di bangunan Candi 8 tidak ditemukan indikator tangga naik. Dilihat dari bentuknya yang sangat sederhana, candi urutan ke-8 yang ditemukan di Desa Bumi Ayu ini seperti bangunan mandapa atau bangunan profan. Melihat dari 2 bentuk candi yang berhasil ditelusuri, semua material bahan bangunan beraneka bentuk berbahan baku tanah liat. Tidak sedikit yang sudah rusak, patah, dan gompel. Karenanya, juru pelihara di candi-candi ini melarang para pengunjung untuk menginjak material bangunan candi.
Setiap pengunjung hanya diizinkan berdiri, melihat dan mengamati bangunan candi dari luar pagar. Kalau bata yang hancur itu kita ganti, artinya bata baru, bukan bata yang dahulu. Nah, itulah sebabnya kenapa di sini batanya kan sudah ada yang pecah, sudah ada yang habis. Sampai saat ini kan belum diganti itu. Nah, untuk penggantiannya itu butuh kajian. Maka itu kami menjaga ini selalu mempertahankan keutuhan benda ini, keaslian bentuk, keaslian warnanya. Untuk itulah terhadap pengunjung kita melarang kalau ada yang menginjak struktur. Hingga saat ini pengelola, pemelihara, serta pelestari dari UPTD Candi Bumi Ayu Cagar Budaya di bawah Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jambi, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus menjaga jangan sampai kerusakan benda cagar budaya ini terus bertambah. Candi 1 berada di luar komplek pagar utama percandian di Desa Bumi Ayu, Tanah Abang, Pali. Candi urutan pertama yang ditemukan ini diperkirakan dibangun dari abad ke-8 hingga 12 Masehi. Data tinggalan yang terlihat di Candi 1 Bumi Ayu ini berciri khas candi yang memiliki atap. Nilai dan simbol agama Hindu dapat dilihat dari struktur yang tersisa di beberapa bagian yang ada. Namun demikian, dari hasil kajian secara keseluruhan di area percandian Bumi Ayu, warisan budaya yang diperkirakan dari abad ke-8 menjadi kawasan percandian di Indonesia yang memiliki 3 aliran. Ketiganya meliputi aliran agama Hindu, aliran agama Buddha, dan aliran Tantrayana, sebuah aliran perpaduan antara agama Hindu dan Buddha. Kawasan percandian dari reruntuhan candi di Bumi Ayu ini umumnya banyak dikunjungi wisatawan pada hari libur. Banyak warga yang penasaran ingin melihat dari dekat kawasan percandian yang berada di Pali ini. Gimana melihat koleksi yang ada di candi, dalam candi ini? Ya, bagus. Apa saja yang dilihat di sana? Patung-patungnya, candi-candinya. Apa yang menarik di situ? Apa ya? Unik apa? Unik lah. Nggak ada ya, di Linggau nggak ada. Di sini ada. Itu aja. Uang tidak tertinggal lo hidup lagi bayo ini. Nah, iya. Ini ngaku nalang tak corona nih. Nah, hati-hati, jago jarak.
Nah, kau ponaan. Ponaan. Jago jarak. Tidak, apa dia? Jago jarak. Setengah meter, semeter. Tidak terti. Nah, cuci tangan. Makan apa? Nak makan apa? Ini lagi zaman corona. Kau udah terti di corona. Bahaya kita nih. Harus jago kesehatan itulah dari pemerintah lah diatur. Tidak, pemerintah juga mau ember, mau sapu, mau kantong asoy. Ini nih untuk nyago jarak. Nah, laku mamang ngukur nah. Nah, Mang Abi nah. Nah, semeter jago jarak. Kamu juga jago jarak. Jadi kamu mau ini terus? Iya harus. Supaya kita sehat galo-galo. Cuci tangan lagi. Cuci lagi? Fikri ponaan. Nah, melok gilo aku. Waalaikumsalam. Nah, apa Be? Kamu lihat di sini nih. Jago jarak. Jangan silat gitu. Bahaya ini nih zaman corona, wabah. Kau perahu yang kepalangan. Bukan ngapa kamu dimancek ya. Kamu hidup nih sekarang nih kita lah di era namanya ada virus COVID. Nah, jadi harus jago jarak, jago kesehatan, jago kebersihan. Sama uang juga harus pakai ini apa? Penutup wajah, tameng wajah. Nah, kemana kamu nih hilang kali? Masih. Untuk menghindari corona ini, kita ini harus menerapkan 4M. Nah, bukan 4 miliar. Bukan 4 miliar. Mana itu? 4M itu yang pertama adalah mencuci tangan. Nah, tahu lah tidak. Jadilah. Tidak pula nak berbasuh. Kalau balik cuci tangan lagi. Yang kedua itu memakai masker. Nah, lo ini. Mana tadi masker aku? Nah, lo ini. Pakai masker. Kalau kamu pakai ini, kerawapan hawa kamu dewet lah. Nah, 3M yang ketiga itu menjaga jarak. Inilah jago jarak. Kira-kira wae. Yang terakhir 4M itu ialah menghindari kerumunan. Nah, tidak boleh berparah-parah nih ya. Nah, kalau kamu pakai ini ado-ado kamu malah mati pengep. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemirsa, setelah kita berkeliling, berjalan-jalan, menyaksikan dan melihat candi-candi yang ada di kawasan Percandian Bumi Ayu ini, ada 13 di sana dan sudah kita datangi melihat bagaimana ini gundukan batu-batu yang merupakan reruntuhan dari peninggalan Candi Bumi Ayu. Kini kita akan segera mengajak Anda untuk melihat galeri koleksi Percandian Bumi Ayu. Di sinilah terdapat berbagai patung-patung dan juga sejarah yang ada di sini. Selamat mengikuti. Di Komplek Percandian Bumi Ayu terdapat gedung koleksi Bumi Ayu, Kawasan Percandian Bumi Ayu, Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB Jambi, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Di dalam gedung ini terdapat aneka bentuk dan rupa hasil temuan di seputar percandian di Bumi Ayu ini. Fragmen kepala arca berwajah ugra atau raksasa. Arca yang ditemukan di reruntuhan bangunan Candi 3. Di sini juga tersimpan fragmen arca kaki. Di candi ini juga ditemukan arca wanita berbentuk torso, memakai kalung untayan tengkorak, arca perempuan memegang ular, serta beberapa arca binatang berupa singa, buaya, anjing, dan ular. Dari Candi 3 juga banyak ditemukan relief kala, satu karya seni tinggi yang masih terlihat jelas. Namun sayang, tidak dibarengi dengan teknologi pembakaran yang baik, sehingga bagian dalam relief ini mudah hancur karena belum cukup kering untuk dibakar. Di sisi lain juga terdapat bata berelief kera, relief nuri, serta bata relief burung hantu. Arca-arca dewa dari bahan batu putih banyak ditemukan di reruntuhan candi temuan pertama atau Candi 1. Dari arca ini menunjukkan suatu karya seni pahat yang amat tinggi hingga saat ini. Penggambaran secara rinci dari perhiasan yang dikenakan pada arca tersebut membuktikan hal itu. Penggambaran rinci hiasan pada arca dapat dimungkinkan karena jenis batunya yang mudah dibentuk. Selain dari benda-benda bersejarah di kawasan percandian, di gedung koleksi Bumi Ayu ini juga tersimpan beberapa keping kayu kapal kuno. Kepingan kayu yang ditemukan di dasar sungai desa Sukaraja ini diduga kapal peninggalan sejarah pada masa kerajaan Sriwijaya sekitar abad kedua. Kapal ini ditemukan di hulu desa Sukaraja di dasaran sungai Lamatang. Itu sudah ditemukan oleh masyarakat sekitar dan mereka melaporkan adanya ditemukan sebuah kapal kuno di dasaran sungai tersebut. Jadi dari cagar budaya mendatangi lokasi sehingga diadakan dipasang list polisi untuk pengamanan kapal tersebut. Berapa banyak yang ditemukan material ini? Berapa keping?
Ini ada sejumlah yang ada ini, itulah hasil yang didapat dari runtuhan tersebut. Perkiraan berapa panjang kapal ini? Perkiraan karena masih di dalam tanah belum bisa diprediksi, karena yang timbul dari runtuhan tersebut inilah yang adanya. Perkiraan pada abad keberapa nih kapalnya? Dalam perkiraan ini di abad kedua. Semua peninggalan sejarah ini terpelihara, dilestarikan, dan tersimpan rapi sebagai bukti adanya kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Pemirsa, inilah paket ini Sriwijaya yang sudah kami ajak Anda tadi berkeliling, mengikuti dan menyaksikan dan memperhatikan reruntuhan bebatuan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang ada di Pusat Perjanjian Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan dengan mengenal lebih dekat peninggalan-peninggalan bersejarah ini, kita akan semakin memahami bahwa kecintaan kita terhadap Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sriwijaya di Sumatera Selatan ini akan semakin paham lagi dan juga dapat menambah wawasan kita untuk melestarikannya. Demikian akhir dari paket ini Sriwijaya kali ini, dan saya Muhammad Ridwan Rifai mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa biqudratihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia, inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita dikumpulkan Allah di dunia ini dalam majlis-majlis ilmu, dalam ketaatan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan tentang pentingnya, tentang keharusan kita untuk senantiasa bersama majelis-majelis ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda, "Huduru majlisil ilmi afdalu min alfi salatin." Datangnya kita, hadirnya kita di majelis-majelis ilmu lebih istimewa daripada 1000 rakaat salat kita. Wa min ibadati alfi maridin, dan lebih istimewa daripada ibadah 1000 orang sakit. Dan disebutkan juga wa min syuhudi alfi janazah, menuntut ilmu, hadir di majlis ilmu lebih istimewa daripada menghadiri penguburan jenazah. Karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga majlis ilmu seperti ini
akan menambah keimanan kita kepada Allah, menambah pengetahuan kita, sehingga semakin hari semakin baik ibadah kita. Kita akan lanjutkan kajian kita mengenai babut taharah dari kitabnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Syiarus Sadikin, di mana kita sudah sampai kepada bab taharatul jasad minal awsakh. Di dalam kitab ini Syekh Abdul Somad Al-Falimbani menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan bersuci atau bersih di dalam bab ini adalah bisa disebut juga dalam hadis disebut dengan sunanul fitrah, yaitu tradisi-tradisi yang sesuai tabiat fitrah diciptakannya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membersihkan kotoran-kotoran atau kelebihan-kelebihan yang menempel di tubuh kita. Beliau memulai dengan penjelasan sunanul fitrah ini dibagi kepada dua tadi. Yang pertama mensucikan daki-daki, ya, kotoran-kotoran, dan beliau bagi kepada 8 hal. Yang pertama membersihkan daki atau kumpulan kotoran keringan atau apa saja bentuknya yang berkumpul di rambut kepala seseorang. Seperti kotoran kutu, kemudian bekas keringat dan sebagainya, ini dikategorikan daki yang sunnahnya hendaknya dibersihkan. Rasulullah SAW pernah menjelaskan, kata Rasul, man lahu sya'rah, barang siapa yang memiliki rambut, fal yukrimhu, hendaklah ia memuliakan rambutnya tersebut dengan cara menyisirnya, dengan cara membersihkannya, dengan cara merapikan rambut tersebut. Karena di kepala kita itu, di rambut kepala kita itu tentunya banyak sekali kotoran atau daki-daki yang harus dibersihkan. Kemudian yang kedua, menurut Syekh Abdul Somad adalah dalam lipatan telinga kita ini. Dan ini juga harus kita bersihkan, baik dalam maupun lipatan luar. Karena itu ketika kita berwudu, salah satu organ yang dibasuh, ya, dan itu merupakan sunnah, yaitu membasuh telinga kita. Kenapa? Karena di dalamnya ada kotoran atau daki yang bila tidak dibersihkan, maka dia akan merusak, bahkan menjadikan orang tidak bisa mendengar dengan sempurna. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah kotoran atau daki yang ada di dalam hidung seseorang. Nah, dalam hidung kita ini ada kotoran-kotoran, ya, baik itu yang berupa cairan atau dia sudah mengental. Maka ketika kita berwudu itu disunahkan untuk istinsyak dan istinsar. Yaitu kita disunahkan untuk menghirup air, ya, melalui hidung kita, memasukkan air ke hidung, itu disebut dengan istinsyak. Kemudian setelah dihirup harus kita keluarkan. Ini disebut dengan istinsar. Untuk apa? Supaya hidung kita juga bersih dari daki dan kotoran-kotoran tersebut. Kemudian berikutnya yang keempat adalah kotoran di gigi. Kotoran di gigi, ya, daki yang ada di gigi. Nah, kalau bahasa kita tahi gigi, ya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya dengan pertama madmadoh ini artinya berkumur. Maka salah satu sunnah ketika kita akan berwudu, kita disunahkan untuk berkumur-kumur. Membersihkan mulut kita, membersihkan gigi kita, ya. Dengan demikian akan bersih, ya, mulut kita dan gigi kita tersebut. Yang kedua yang bisa kita kerjakan adalah bersiwak. Bersiwak ini bersikat gigi. Boleh menggunakan kayu siwak yang biasa kita bawa dari tanah suci, ya, atau dengan pasta gigi, gosok gigi biasa, ya, sehingga bersih gigi kita ini. Dan sunnah bersiwak ini luar biasa.
Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengingatkan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Dalam sebuah riwayat inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan, aku perintahkan umatku ini bersikat gigi, bersiwak setiap akan sholat. Dalam riwayat lain, setiap akan berwudu. Nah, para ulama menjelaskan selain ketika akan berwudu, sunnahnya bersiwak ini, membersihkan gigi ini adalah ketika kita bangun dari tidur. Karena ketika seseorang bangun dari tidur, maka aroma mulutnya dari gigi tersebut akan bau sekali. Dan begitu juga disunnahkan sebelum kita tidur, disunnahkan juga untuk menggosok gigi atau bersiwak. Nah, inilah kotoran yang keempat. Kemudian yang kelima adalah dalam janggut. Ketika seorang memiliki janggut yang panjang, ya, maka disunahkan untuk membersihkan di dalamnya. Boleh jadi di dalam itu nempel kotoran, debu, air, cairan dan sebagainya yang kalau dia tidak dibersihkan akan menjadi tempat kuman. Nah, jadi janggut seseorang tersebut hendaknya dirapikan, dibersihkan sehingga daki-dakinya bisa hilang, ya. Kemudian yang keenam adalah punggung anak-anak jari. Nah, Syekh Abdul Somad menjelaskan punggung-punggung anak jari ini yang dimaksud adalah di sela-sela jari kita ini, di punggungnya, ya. Hendaknya kita bersihkan karena dulu ada tradisi orang Arab, ya, yang ketika mereka makan, dan ini memang sunnahnya menjilat tangan, tetapi lupa membasuhnya dengan air. Sehingga kotoran daki itu nempel di tangannya, di jari-jari tersebut, khususnya di punggung atau di perut jari-jari mereka tersebut. Karena itu disunnahkan untuk membersihkan, khususnya di punggung anak-anak jari kita ini. Apalagi ada bekas-bekas cat, bekas-bekas tinta, bekas-bekas kotoran, ya, sehingga kita akan terlihat rapi kalau tangan, jari-jari tangan kita ini bersih. Kemudian yang ketujuh dari kedelapan hal tersebut adalah ujung anak-anak jari. Ujung anak jari ini artinya apa? Jari-jari kita ini kan ada kuku. Nah, di ujung-ujungnya ini harus kita bersihkan. Ya, kalau ada daki, ada kotoran yang hitam, yang di situ kita harus membersihkannya. Apalagi ketika akan sholat, akan makan, maka disunahkan untuk mensucikan atau membersihkan ujung anak-anak jari kita tersebut. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Yeah. Makan. Duduk. Here. Duduk. Sit here. Duduk. Ya. I want to sit there. My brother. Hello. Oh my God. May I sit here? Yo, duduk. Oh yes, good. Thank you. Thank you. Orang Belanda. Makan. Congok. Makan. No, bahasa no. Eat. Eat. Yeah, eat. Pempek. Ah. Pempek kapal selam. Nah. What? No. Pempek kapal selam. Pempek. Pempek lah dulu. Iya. You here? Stay here? Iya. What is this? Pempek datang. Ini pempek dicongkak. Nah. Congok. Iya, Congkak. Pempek kapal selam. Pempek kapal selam. Marine. Submarine? Yeah. It's a part of submarine. Oh my God. Sri Kayo. Three. Kayo. Rich. Mister, makanlah pempek kapal selam. Makan. Cukup?
No, kapal selam. Kapal selam. No. I want to Thailand first. Alright? Yeah, Thailand. Okay. Kapal selam. Kamu apa dia tuh? Mei, maju, makan ya. Australia. Iya, Namo Mang Daud. Tempat tanggal lahir Pegayung. Bukan Wuhan Belanda. Doso. Hello, brother. Brother. Wong doso nih. Nah, makan. Ketahuan lagi lah, Bung Dusun. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pa, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedelapan yang harus dibersihkan daki-daki yang menumpuk di badan seseorang. Di posisi manapun ketika dia ada daki, maka diharuskan bagi kita supaya bersih badan kita, hendaknya kita mandi. Baik itu daki, kotoran keringat dari debu dan sebagainya, maka disunahkan untuk mandi. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mandi ini ya mandi bukan mandi wajib karena sebelumnya sudah kita jelaskan hal-hal yang membuat mandi wajib, tetapi ini adalah terkait tentang kebersihan biasa. Nah, supaya tetap bersih maka disunahkan mandi. Mandinya boleh di pemandian umum dan zaman dulu ada pemandian umum. Namun demikian kata para ulama, ketika seseorang mandi di pemandian umum, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya apa? Menjaga auratnya sehingga tidak terlihat atau dipegang oleh orang lain. Begitu juga menjaga pandangan matanya sehingga tidak melihat aurat orang lain. Dan juga disunahkan untuk mengingatkan orang-orang yang ada di sana untuk menutup aurat mereka. Nah, itulah 8 hal yang terkait dengan daki-daki yang harus dibersihkan yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya Syekh Abdul Somad juga menjelaskan tentang sunanul fitrah yang ada di tubuh yang berlebih. Ya, maksud berlebih ini hal-hal yang harus kita bersihkan karena dia kalau terlalu berlebihan, ya, maka dia akan mengurangi ya keindahan dan kerapian seseorang tersebut. Yang pertama adalah rambut di kepala. Kalau tadi daki yang ada di rambut, nah sekarang ini rambut yang ada di kepala kita ini disunahkan untuk dibersihkan.
dibersihkan, disisir, dirapikan. Bahkan suatu ketika diriwayatkan bahwa wahyu itu lambat turunnya. Dijelaskan dalam kitab ini, malaikat mengatakan bagaimana wahyu akan turun kepadamu wahai Muhammad sedangkan umatmu tidak membersihkan rambut mereka, tidak membersihkan kumis mereka, tidak membersihkan tangan mereka. Perintahkanlah umatmu bersih-bersih dulu, maka akan turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, yaitu rambut di kepala dirapikan. Tentunya panduannya bagi kita kaum muslimin, merapikan rambut ini sesuai dengan kebiasaan yang ada dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contoh yang bertentangan itu membuat rambut itu berjambul saja, memotongnya secara jambul saja, atau memotong rambut seperti model-model yang saat ini yang aneh-aneh, Ada seperti model karung, ada seperti model kucing dan sebagainya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Potonglah yang rapi dan sesuai dengan adat kebiasaan kita sebagai seorang muslim. Kemudian kelebihan juga yang harus kita bersihkan adalah kumis. Memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bagi kaum muslimin mencukur kumisnya. Kata Rasul, yang membedakan orang muslim dengan selain muslim, khususnya Yahudi, adalah mencukur kumis dan memanjangkan jenggotnya. Nah, mencukur kumis ini tentunya tidak ada aturan yang khusus, tetapi para ulama menyebutkan hendaknya rapi dan boleh saja ujungnya dipanjangkan, tidak apa-apa. Yang penting dia tidak merusak ketika seorang makan atau minum, kumisnya itu tidak mengganggunya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Nah, ini sunnah. Dan sunnah ini adalah tradisi yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Kenapa kita disuruh mencabut bulu ketiak? Karena tentunya di lipatan-lipatan tersebut, khususnya di situ ada bulu-bulunya, maka disitulah tempat bersarangnya penyakit, bersarangnya kuman. Maka apalagi bersarangnya aroma yang tidak sedap, BB kata orang itu. Maka kita agama Islam ini mengajarkan untuk mencabut bulu ketiak. Kalau sudah dicabut maka tidak perlu lagi Rexona. Kenapa? Karena kalau bulunya sudah bersih, insya Allah tidak akan ada lagi muncul aroma bau dari ketiak seseorang. Nah, selanjutnya mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan yang keempat. Dan ini adalah sunnah. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita untuk mencukur bulu kemaluan. Kenapa? Karena memang yang namanya tempat-tempat rambut, tumbuh-tumbuhnya bulu-bulu itu, di situ rawan bertempatnya kuman dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya memotong kuku. Allah Subhanahu wa taala memang memanjangkan kuku-kuku kita ini. Kalau dia tidak dipotong maka akan menakutkan. Dan disunahkan untuk memotongnya kita. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, beliau berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, qallim azfaraka fa inna syaitana yaqudu ala ma tala minha." Wahai Abu Hurairah, guntinglah atau potonglah kukumu karena syaitan itu duduk di tempat kuku yang panjang. Maka disunahkan kita untuk memotong kuku kita supaya dia tidak menjadi tempat bertenggernya syaitan di situ. Nah, untuk memotong kuku ini memang tidak ada cara yang khusus dari Rasulullah SAW. Tetapi para ulama mengajarkan kepada kita, sebagaimana yang termaktub dalam kitab ini, Syekh Abdul Somad menjelaskan pendapat Imam Al-Ghazali, cara memotong kuku itu dimulai dari tangan yang kanan, dari telunjuk kanan. Setelah telunjuk kanan ini dilanjutkan dengan jari tengah, jari manis dan kelingking. Lalu setelah itu jangan dulu ibu jari yang kanan jangan dulu dipotong kukunya, kita berpindah ke sebelah kiri. Kelingking terus sampai ibu jarinya dan diakhiri
ibu jari dari tangan kanan. Nah, itu kalau tangan. Kalau kaki bagaimana? Kalau kaki bukan sunnah ini tetapi ajaran para ulama, mulailah dari kelingking yang kiri, kemudian diakhiri dengan kelingking yang kanan. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kenapa kita menggunting jari kuku kita yang dari telunjuk ini? Karena jari telunjuk ini adalah yang menunjuk ketika syahadat kita. Ketika kita tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, maka inilah yang harus dibersihkan dulu, baru nanti ke kanan, baru ke kiri. Dan diakhiri dengan ada ibu jari tangan kanan. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan mengenai menggunting kuku ini, waqatalana fi qasis syarib wa taqlimil azafir wa naftil ibti wa halqil ana la natruk min arba'ina lailan. Jangan lebih dari 40 hari 40 malam kita membiarkan kuku kita panjang, kemudian membiarkan bulu ketiak kita, membiarkan bulu kemaluan kita panjang, merapikan kumis kita, ya. Maka kata Rasul, jangan lebih dari 40 hari 40 malam. Bahkan lebih bagusnya, apalagi kuku ini setiap minggu kita bersihkan karena dia cepat panjang. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Apalagi yang lebih yang harus dibersihkan itu adalah tali ari ketika kita dilahirkan. Tali pusat ini yang lebih itu dibersihkan, ya. Dan ini kerjaan orang tua kita ketika kita baru lahir itu dibersihkan, ya. Kemudian yang ketujuh adalah ujung kemaluan. Maksudnya ini berkhitan, ya. Disunnahkan kita berkhitan, ya. Bahkan untuk laki-laki disebutkan dalam hadis ini, al-khitanu sunnatun lirrijal wa mukarramatun lirnisa. Berkhitan itu sunnah. Sunnah ini makna kata para ulama wajib sebetulnya, ya, untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita bersunatnya, berkhitannya adalah sebuah kemuliaan, tidak diwajibkan. Nah, berkhitan ini menurut para ulama, khususnya anak-anak, ya, ini dikhitanlah kalau bisa di hari yang ketujuh. Tetapi Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Somad menjelaskan dalam kitab ini, sebaiknya anak-anak dikhitan itu setelah gigi susunya tanggal. Gigi susunya lepas, ya. Maksudnya apa? Supaya tidak terlalu kecil ketika umur 7 hari sudah dikhitan. Lebih aman. Nah, kemudian apabila ada orang yang sudah tua tidak berkhitan, nah bila khitannya akan membuatnya mudarat, bisa sakit, bahkan bisa mati, maka tidak harus berkhitan, ya. Tetapi mereka tetap harus memperhatikan kebersihan kemaluannya, terutama ketika akan melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, ya. Tapi bagi yang normal, yang biasa, ini diwajibkan untuk berkhitan, khususnya laki-laki. Kemudian selanjutnya yang dijelaskan di dalam kitab ini yang ke-8 adalah merapikan janggut, ya. Janggut seseorang ini di dalam sunnahnya, ya, tidak boleh dipotong. Nah, i'fa'ul lihya. Lihya ini kita di dalam hadis itu disuruh memanjangkannya. Nah, para ulama menjelaskan mengenai hukum memotong jenggot. Saya akan sebutkan di sini hukum memotong jenggot ini. Pendapat Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya haram, ya, yang mereka memiliki jenggot, ya. Kemudian bagi mazhab yang lainnya, Hambali dan sebagian mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Hanafi, hukumnya makruh saja, ya. Karena perintah Rasulullah SAW untuk memanjangkan jenggot ini perintah yang terkait dengan tradisi saat itu. Jadi ketika seseorang bisa mengikutinya, maka ini mengikuti sunnah. Tetapi kalau tidak bisa mengikutinya, maka tidak dihukumi berdosa. Ketika seseorang mencukur jenggotnya, menurut mazhab Hambali ini hukumnya makruh saja. Makruh, ya. Bahkan ada yang membolehkan, ya, memotong jenggot itu. Karena salah satu alasannya kenapa kita disuruh memanjangkan jenggot, karena dulu, ya, orang-orang Yahudi kafir Quraisy itu tradisi mereka itu memotong jenggot. Nah, saat ini kan sudah tidak begitu persis sama lagi. Jadi ilahnya kata para ulama,
Bila kita mampu dan kita memiliki jenggot yang rapi dan bersih, silakan dipanjangkan. Bila tidak memungkinkan, ya maka tidak ada masalah. Karena ini masuk dalam bab mustahabat, bukan bab yang wajib-wajibnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini itulah 8 hal yang terkait daki, 8 hal yang terkait dengan hal yang lebih-lebih tadi. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Sunanul Fitrah ini yaitu tradisi-tradisi mensucikan, menjadikan kita seperti tabiat awal kita diciptakan, bersih, rapi, tidak panjang kuku, tidak terlalu panjang rambut, ya. Ini adalah tradisi yang diajarkan oleh para nabi. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam banyak hadis, ya. Ada beliau sebutkan ashrun minal fitrah. Ada 10 dari fitrah itu. Ada lagi hadis yang menyebutkan al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdadu wa qasus syari wa taqlimul azafir wa naftil ibd dan seterusnya. Nah, jadi dalilnya kuat terkait dengan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan kita dan juga termasuk mengikuti melaksanakan sunanul fitrah. Nah, faedah dari Sunanul Fitrah ini kalau kita kerjakan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, faedahnya dari sisi agama kita bisa memperindah diri kita, dan dari sisi dunia kita akan bersih tubuh kita. Nah, inilah kaum muslimin dan muslimat kesimpulan dari pembahasan tentang bersuci, khususnya bersuci secara zahir dari kitab Syiarus Salikin Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, bahwasanya selain dari kebersihan zahir kita seperti yang kita jelaskan sebelum ini, tentu juga yang harus diperhatikan kebersihan jiwa, hati kita masing-masing. Insya Allah ketika badan kita, tubuh kita bersih, maka hati dan jiwa kita juga akan bersih. Orang yang bersih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kebersihan itu akan menghantarkan kita kepada keimanan yang sempurna. Semoga memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.